Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan kalian dalam pelajaran sirah. Materi sirah hari ini masih lanjutan dari materi pekan kemarin ya, yaitu tentang kisah keteladanan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Ya, hari ini kita lanjutkan kisahnya. Abu Bakar Asy-Syiddiq diangkat sebagai khalifah. Namun seperti biasa, sebelum dimulai kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diridhoi oleh Allah. Sebelum dilanjutkan kisahnya, Bu Novi akan mereview sedikit kisah yang sudah disampaikan di pekan lalu. Abu Bakar merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling cepat masuk Islam. Jadi Abu Bakar segera masuk Islam setelah diajak oleh Nabi tanpa berpikir panjang lagi. Abu Bakar juga diberi gelar Asy-Syiddiq karena beliau selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW. Setelah masuk Islam, dalam memperjuangkan agama Islam, Abu Bakar tidak segan-segan mendermakan atau memberikan hartanya. Beliau juga mencurahkan waktunya untuk perjuangan Islam, salah satu caranya dengan mengajak sahabat-sahabatnya untuk masuk Islam. Kita lanjutkan ke kisah berikutnya. Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, sebagian besar penduduk Jazirah Arab telah memeluk Islam. Akan tetapi, kaum muslimin mengalami kesulitan untuk menentukan siapa pemimpin berikutnya. Karena baik kaum Ansor maupun kaum Muhajirin menginginkan pemimpin berikutnya berasal dari golongan mereka. Nah, keadaan ini sangat dikhawatirkan dapat menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Beberapa saat setelah wafatnya Nabi Muhammad, kaum Ansor mengadakan pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah. Nah, Saqifah Bani Sa'idah ini merupakan tempat pertemuan penduduk Madinah. Ya, mereka bermusyawarah untuk memilih pemimpin berikutnya. Kaum Ansor akhirnya sepakat untuk mengangkat Sa'ad bin Ubadah. Abu Bakar dan Umar bin Khattab setelah mendengar berita tersebut segera menuju ke Saqifah Bani Sa'adah. Ya, di sana Abu Bakar menyampaikan jasa dan kebaikan yang telah dilakukan kaum Ansor terhadap Nabi maupun terhadap perkembangan ajaran Islam. Namun Abu Bakar juga menyampaikan keistimewaan kaum Muhajirin yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu menurut Abu Bakar pemimpin selayaknya dipilih dari salah satu di antara mereka. Abu Bakar lalu memberikan pilihan. Kata Abu Bakar, "Saya akan menyetujui salah seorang dari kalian. Pilih dari dua orang ini." Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Zarah. Namun baik Umar maupun Abu Ubaidah menolaknya. Mereka berkata, "Tidak, kami tidak bisa melebihi dari kami daripada engkau."
engkaulah yang paling baik di antara kami. Ya, jadi Umar maupun Abu Ubaidah menolak, mereka tidak mau dipilih untuk menjadi pemimpin umat Islam selanjutnya. Nah, akhirnya semua golongan sepakat untuk memilih Abu Bakar As-Siddiq. Mereka menganggap Abu Bakar As-Siddiq sebagai sosok yang bijaksana serta dapat diterima semua golongan. Nah, setelah itu kaum muslim kemudian membaiat Abu Bakar. Ya, dalam baiatnya Abu Bakar menyampaikan pidatonya. Ya, pidatonya cukup panjang ya. Seperti ini. Saudara-saudara, saya bersumpah kepada Allah bahwa saya tidak pernah mendambakan keamiran. Keamiran itu berarti kepemimpinan ya. Saya juga tidak pernah berdoa kepada Allah agar Dia menganugerahkan keamiran kepada saya. Saya tidak akan mampu melaksanakan tugas berat ini tanpa pertolongannya. Sekarang saya telah menjadi pemimpin kalian. Orang yang lemah di antara kalian akan menjadi kuat dalam pandangan saya, dan saya akan menjamin hak-haknya jika Allah mengkehendaki. Orang yang kuat akan menjadi lemah dalam pandangan saya, dan saya akan merebut hak-haknya jika Allah menghendaki. Taatilah saya selama saya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Apabila saya mengingkari Allah dan Rasul-Nya, jangan ikuti saya. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Nah, itu pidato dari Abu Bakar ya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, seorang khalifah hendaklah berasal dari suku Quraisy. Ini pendapat pada saat itu ya. Yang kedua, kaum muslimin berpendapat Abu Bakar memiliki keutamaan. Apa saja? Yang pertama, Abu Bakar satu-satunya sahabat yang menemani Nabi Muhammad hijrah dan bersembunyi di Gua Sur. Abu Bakar juga selalu ditunjuk untuk menggantikan Nabi. Abu Bakar merupakan keturunan bangsawan yang cerdas dan berakhlak mulia. Setelah diangkat menjadi pemimpin umat Islam, Abu Bakar langsung melakukan beberapa hal. Apa sajakah? Abu Bakar melaksanakan keinginan Nabi yang belum terlaksana, yaitu mengirimkan pasukan untuk memerangi kerajaan Ghassan. Namun usaha tersebut terkendala oleh keadaan negara yang tidak stabil. Jadi pada saat itu muncullah orang-orang murtad, muncul orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu ya, dan pemberontakan beberapa kabilah. Nah, karena hal-hal tersebut para sahabat mengusulkan untuk menunda rencana pengiriman pasukan. Namun Abu Bakar berkeras untuk tetap mengirimkan pasukan. Akhirnya pasukan Usamah bin Zaid pun diberangkatkan. 2 bulan kemudian pasukan Usamah pulang dengan kemenangan. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq berusaha memadamkan beberapa pemberontakan. Di antaranya adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Aswad Al-Ansi. Nah, Aswad Al-Ansi memimpin suku Badui di Yaman. Mereka berhasil merebut Najran dan San'a. Akan tetapi Aswad Al-Ansi terbunuh oleh saudara gubernur Yaman. Nah, jadi ketika Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan Zubair bin Awam untuk menghancurkan mereka, pas sampai di sana Aswad Al-Ansi telah terbunuh. Akhirnya pasukan Islam kembali berhasil menguasai Yaman. Pemberontakan berikutnya yang dipimpin oleh Tulaihah bin Huwailid al-Asadi. Ia menganggap dirinya sebagai nabi. Pengikutnya berasal dari Bani Asad, Bani Ghatafan, dan Bani Amir. Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pertemuan terjadi di dekat sumur Buzaqah. Pasukan muslim berhasil mengalahkan mereka.
Pemberontakan berikutnya dipimpin oleh Malik bin Nuwairah. Ya, Malik bin Nuwairah adalah pemimpin dari Bani Yarbu dan Bani Tamim. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mengakui Islam. Pasukan Khalid bin Walid pun bergerak menuju perkampungan mereka. Dalam pertempuran yang sengit, Malik bin Nuwairah terbunuh. Para pengikutnya kacau balau dan bercerai-berai. Pemberontakan berikutnya, pemberontakan Musailamah Al-Kadzab. Jadi Musailamah Al-Kadzab ini mengaku dirinya nabi. Ia lalu menikah dengan Sajah yang mengaku juga nabi tapi dari kalangan Kristen. Ya. Mereka berhasil menyusun pasukan besar yang berkekuatan 40.000 orang. Ya. Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengirimkan Ikrimah bin Abu Jahal dan Syurahbil bin Hasanah. Tapi pada saat itu pasukan umat Islam terdesak ya. Sampai akhirnya datanglah bantuan pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pasukan Islam bertempur dengan gagah berani. Akhirnya pasukan Musailamah berhasil dikalahkan. Tidak kurang dari 10.000 orang kaum murtad terbunuh. Sementara itu ribuan kaum muslimin gugur, termasuk para penghafal Al-Quran. Perang ini dikenal dengan sebutan Perang Yamamah, yang merupakan perang yang paling besar di antara perang melawan kaum murtad yang lainnya. Setelah Musailamah Al-Kadzab berhasil dikalahkan, pasukan muslim bergerak menuju Bahrain, Oman, dan Yaman. Di tempat-tempat tersebut, kaum murtad juga berhasil dikalahkan. Serangkaian perang menghadapi kaum murtad itu disebut Perang Riddah. Perang tersebut berhasil dimenangkan kaum muslimin dengan gemilang. Hal itu membuat Islam berhasil kembali memperoleh kesetiaan dari seluruh Jazirah Arab. Nah teman-teman, demikian kisah kelanjutan dari keteladanan Abu Bakar. Ya, masih ada kelanjutannya, tapi akan disampaikan pekan depan ya. Oke, baik, silakan kalian baca juga buku paket sirohnya ya untuk menambah pemahaman. Baik, kita akhiri pembelajaran sirah kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Membaca doa Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman hebat. Bu Nafi mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Ya, sampai jumpa kembali pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.